Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Wisata Gerilya. Sobat, kali ini kita akan memasuki kawasan Kerkhof Pecut atau pemakaman serdadu Belanda. Mari kita telusuri. Nah, inilah kawasan Kerkhof atau pemakaman serdadu Belanda. Kondisinya seperti ini, sangat terawat ya, karena pemerintah Belanda memberikan support terutama finansial pada pemakaman Kerkhof ini. Nah, ini di hadapan kita adalah Gubernur Jenderal Kohler yang tewas di halaman Masjid Raya Baitur Rahman pada 14 April 1873, seminggu setelah kedatangan Belanda di Aceh. Ini makamnya. Makam ini sebelumnya di Jakarta. Tahun 1976 dipindahkan kemari atas permintaan pemerintah Belanda, dan pada saat itu Gubernur Aceh adalah Muzakir Walad. Kita telusuri terus, kita lihat di sini kondisinya sangat baik dan rapi ya, terawat. Karena itu tadi ada dukungan terutama finansial dari kerajaan Belanda terhadap pemakaman Kerkhof ini. Dan pemakaman Kerkhof ini merupakan yang terbesar di dunia di luar Belanda. Di sini ada 2.200 kuburan serdadu Belanda dan marsusi. Ada yang menarik, di tengah-tengah kuburan Belanda ini terdapat sebuah kuburan yang terpisah dari yang lainnya, yaitu makam Merah Pupuk. Ini dia, satu-satunya putra kesayangan Sultan Iskandar Muda yang dihukum rajam oleh ayahnya sendiri karena terlibat perbuatan zina dengan salah seorang istri perwira. Begitulah keadilan yang diterapkan Sultan pada saat itu. Baik, kita telusuri lagi. Ini makamnya, terlihat berbagai variasi bentuknya, dan di sini kita lihat masih berusia muda tentara Belanda yang tewas di sini sekitar 18-19 tahun. Kita jalan lagi. Seperti kita ketahui, perang Aceh itu berlangsung pada 1873 hingga 1904. Artinya selama 31 tahun itu perang berkecamuk di Aceh dengan 3 gelombang. Dan perang ini bagi Belanda ini perang yang paling pahit, melebihi pahitnya pengalaman mereka dalam perang Napoleon. Sehingga banyak serdadu Belanda yang tewas di sini. Nah, ini salah satu jenderal militer yang mengombat sebagai komandan perang harian di Kutaraja pada saat itu, yaitu Jenderal Yakubus. Nanti di deskripsi bisa dilihat 4 jenderal yang tewas itu seperti apa. Kita jalan lagi, kita lihat sambil sedikit memberikan informasi. Belanda itu menyerang Kesultanan Aceh pada 8 April 1873 melalui laut sambil menembakkan meriam dari kapal. Saat itu tentara Belanda jumlahnya 3.000-an lebih, 3.198 orang. Termasuk di situ ada marsusi dari berbagai etnis yang ada di Indonesia seperti Jawa, Ambon, Batak, dan lainnya. Nah, itulah yang datang ke Aceh pada saat itu. Dan ya, seminggu kemudian Gubernur Jenderal Kohler tewas. Ditewaskan oleh salah seorang pemuda berumur 19 tahun yang bernama Tengku Imum Lungbata. Nah, ini dia kondisi, kita bisa lihat
terawat rapi, bersih, ya menjadi salah satu destinasi wisata di Banda Aceh. Jarak makam Kerkhoff ini kurang lebih 1,5 kilometer dari Masjid Baitur Rahman. Nah, kita sudah kembali lagi ke kuburannya Kohler. Baik sobat, ini di gerbang ini ada nama-nama siapa saja yang dimakamkan di sini. Jadi tercatat ada 2.200 serdadu atau tentara Belanda dan Marseille di sini. 2.200. Dan arealnya sangat besar. Berdampingan dengan Museum Tsunami di Banda Aceh. Jadi intinya makam Kerkhoff tidak saja bukti nyata kepahlawanan rakyat Aceh melawan penjajah, tetapi juga merupakan bukti nyata keadilan Sultan Iskandar Muda dalam menjunjung tinggi hukum di masa pemerintahannya. Oh ya sobat, jangan lupa ya, seperti biasa, like, komen, dan subscribe bagi yang belum, serta berbagi akan dapat informasi video-video lainnya dari kami. Terima kasih. Baiklah sobat, ya cukup sekian, kita tidak mungkin harus putar-putar begitu luas ini sebagai gambaran bagi kita. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.